Grafik Feng Nah, Shui nomor tahun selanjutnya yang 2025 part part 1 2. nih ya, tadi macannya ketinggalan di part 1. Jadi saya masukin di part 2. Nah, macan sendiri dia di Januari dia ketemu naga, bisnisnya bisa ada perkembangan walaupun banyak pertengkaran di situ. Ada kerbau yang bisa mendukung dia. Cuma dia mesti ekstra hati-hati dimanfaatkan. Nah, jadi skornya dia lumayan tuh ya, dia ada peluang sekitar 60%. Di Februari sendiri dia ada penurunan, dia ketemu macan sendiri, ada ketemu ular udah masuk, yang secara keseluruhan tahun, ular akan membuat macan harus lebih berhati-hati dan waspada. Ya, hati-hati bantu orang karena masalah atau orang bawa masalah buat dia mesti ekstra hati-hati dan waspada. Di Februari dia ada penurunan sedikit ya, di Februari Maret peluangnya ada penurunan sedikit. Di April peluangnya juga turun, tapi nanti di Mei nih ada peningkatan yang lumayan ya. Di Mei, Juni, Juli dia ada peningkatan yang lumayan. Dia ketemu energinya kuda di Juni, ketemu energi kambing di Juli yang mendukung dia. Di Agustus dia ketemu energi monyet yang melemahkan dia. Peluangnya lemah ya di sekitar bulan Agustus. Di September dia ketemu ayam juga ada peningkatan walaupun saingannya keras. Nah, di Oktober dia membaik ya, ada perbaikan yang bagus. Di November dia ada penurunan sedikit, ketemu energi bebek ya, walaupun ularnya sendiri ketemu bebek energinya lemah ya. Jadi dia macan harus benar-benar bekerja sendiri nih ya untuk peluangnya di November. Di Desember sendiri dia ketemu tikus juga ada peningkatan yang lumayan. Untuk kartunya sendiri yang Shio Macan jangan mengambil keputusan kalau lagi emosi. Ya, Shio Macan sendiri akan ada rezeki, kesuksesan dan keharmonisan. Untuk Shio Monyetnya sendiri, dia di Januari lumayan ada peluang bagus di sekitar skornya 50%, ada peluang 50%. Di Februari ketemu macan, dia ada penurunan. Cuma dia nggak jatuh-jatuh banget sebab ada energi ular yang udah mulai masuk yang mendukung dia sedikit, ya, yang melemahkan macannya juga. Di Maret sendiri dia ada peningkatan ketemu kelinci, di April di naga dia waspada di fitnah orang atau dia di kambing hitamkan orang. Di Mei dia ada peningkatan yang lumayan bagus. Di Juni ketemu kuda, hati-hati dia dibohongin orang atau masalah surat-surat dokumen dan legalitas. Di Juli ada peningkatan sedikit, di Agustus ketemu elemen dirinya yang membantu dia waspada di pengeluaran ya. Di September ketemu energi ayam, dia juga waspada di pengeluarannya dia. Di Oktober dia lumayan stabil, cuma lebih ekstra hati-hati di surat-surat dokumen dan legalitas. Di November ada peningkatan sedikit, di Desember ketemu tikus, itu energi yang mendukung dia. Untuk kartunya sendiri yang Shio Monyet ya, dia harus membuat persiapan dan perencanaan lebih matang. Ada jalan keluar, ada jalan yang meningkat buat Shio Monyet. Ada rezeki kejutan ya untuk Shio Monyet nih. Untuk Shio Ayamnya sendiri ya, dia di bulan Januari ketemu masih ada energi naga, energi penolong dia. Dan ada energi kerbau yang mensupport dia ya, ada peningkatan yang lumayan bagus, itu skornya ada peluangnya 50%. Di Februari dia juga ada peningkatan ya, di Februari ada peningkatan, dia ketemu macan, dia ketemu ular, ini grup-grup yang mendukung dia. Nah, di Maret ketemu kelinci dia mesti waspada. Nah, Shio Ayam sendiri di tahun 2025 yang dia mesti waspada, di kesehatannya dia ya, di kesehatan dia mesti waspada. Nah, di April dia ada peningkatan yang lumayan bagus. Di Mei dia ada sedikit penurunan. Di Juni ketemu kuda, waspada di pengeluaran. Di Juli, Agustus dia udah mulai ada peningkatan yang lumayan bagus. Di September ada sedikit penurunan ya. Ini waspada di September Shio Ayam, baperannya dia bisa ada masalah. Sensitifnya dia bisa ada masalah, dia mesti hati-hati di situ. Di Oktober dia mesti waspada di lingkungan keluarganya dia atau pertemanan dia bisa ada masalah. Di November ada peningkatan sedikit, di Desember juga lumayan bagus. Untuk kartunya sendiri Shio Ayam ya. Shio Ayam mesti siapkan rencana cadangan. Rencana utamanya meleset, rencana cadangannya berhasil. Shio Ayam hindari argumen atau konflik yang nggak perlu di tahun 2025. Nah, untuk yang Shio Guguknya sendiri di Januari dia masih ada energi naga, itu hambatan buat dia. Ada energi kerbau, waspada dia bisa ada masalah gara-gara dimanfaatkan orang atau dimanfaatkan lingkungannya dia ya, atau dia dibohongin, dia mesti waspada. Di Februari ketemu macan dia ada peningkatan, di Maret juga dia ada peningkatan, ada peluang yang lumayan bagus. Di April ada penurunan ya. Dia ketemu energi naga tapi jangan lupa ada energi ular yang bisa membantu dia. Jadi energi naganya sedikit melemah. Jadi ada peluang yang lumayan ya buat Shio Guguk di sekitar bulan April. Di bulan Mei-nya dia juga ada peningkatan bagus. Di Juni ketemu kuda dia juga lumayan. Nah, ada penurunan di sekitar bulan Juli, Agustus, dan September. Ada penurunan sedikit. Yang di September yang dia mesti hati-hati di kelola uangnya dia ya. Di Oktober juga ada peningkatan yang lumayan bagus. Di Desember dia ketemu tikus, dia bisa ada situasi yang membuat dia capek atau ada pengeluaran yang lumayan besar.
Untuk kartunya sendiri, perjuangannya akan ada hasil yang bagus buat Shio Guguk nih. Shio Guguk akan ada keberhasilan, tapi dia mesti waspada lingkungan yang iri yang ingin menjatuhkan dia. Nah, untuk Shio Bebeknya sendiri ya, ini sebenarnya ketemu lawan beratnya dia. Ada energi penghancur tahun ya, tapi Shio Bebek jangan khawatir ya. Kita breakdown satu-satu nih lebih detail. Di Januari masih ada energinya naga ya, aman buat dia. Ada energi kerbau juga aman buat dia. Masih ada peluang ya, sekitar 50%. Di Februari ketemu macan, lumayan ada peningkatan, cuma dia mesti waspada di kecerobohannya dia. Di Maret juga ada peningkatan ya, ada lumayan stabil. Di April juga lumayan stabil. Di Mei dia mesti waspada, ada energi 2 ular yang masuk. Ini hambatan berat buat dia. Nah, di Juni sendiri di ketemu kuda dia ada peningkatan yang lumayan bagus. Di Juli ada penurunan sedikit. Di Agustus, September, Oktober dia lumayan meningkat ya. Nanti di November dan Desember dia mesti waspada. Di November dia mesti hati-hati, malesnya dia ya, dia bisa ada masalah. Itu tanpa sengaja dia bisa jadi males, mager. Nah, itu bisa jadi masalah buat dia dan dia mesti lawan. Untuk kartunya sendiri yang Shio Bebek ya, jalannya terbuka, dia mesti melangkah maju dengan lebih hati-hati. Hati-hati terhadap godaan ya di sekitar Shio Bebek. Nah, Pantomers, grafik-grafik yang part 1, part 2 saya hitung berdasarkan tahun berjalan ya, ular kayu ketemu energi masing-masing zodiak. Masih ada sebenarnya yang harus diperhitungkan lagi. Itu ada rezeki 10 tahunan yang belum diperhitungkan untuk masing-masing orang. Ada rezeki bulanan, ada rezeki tanggal lahir, ada rezeki jam ya. Jadi secara ilustrasi itu secara garis besar tahun berjalan aja. Nah, ini ada satu lagi gitu ya. Jadi ada, kita lihat ini adalah di belakang saya ada peta feng shui. Energi apa sih yang masuk ya di tahun 2025. Di utara sendiri itu nomor-nomor itu adalah simbol dari bintang gitu ya, pergerakan bintang. Ya, di utara sendiri itu ada 7 ya, bintang 7 yang masuk. Ya, nanti untuk jelasnya saya jelasin di setelah ini. Nah, di macan sama kerbau itu dia mesti waspada, ada bintang 5. Bintang 5 yang masuk tuh dia bintang kuning, bintang yang hambatan atau penyakit. Itu kenapa Shio kerbau mesti waspada di kesehatannya dia atau bahaya cedera. Shio macan mesti waspada, dia hati-hati nih bantu orang kena masalah atau orang yang datang buat masalah buat dia. Ini hambatannya Shio macan. Nah, di kelinci, yang gambar kelinci itu ada bintang 9. Sebenarnya ada bintang ketenaran, ada bintang rejeki yang masuk untuk Shio kelinci. Tapi mesti waspada, dia agak sedikit clash dengan si energi kelincinya itu gitu ya. Jadi kelinci walaupun rezekinya bagus, tapi waspada jangan salah ambil keputusan ya. Kelinci salah ambil keputusan, dia bisa ada masalah. Kelinci harus buat perencanaan lebih matang. Nah, untuk di energinya naga sama ular di situ ada bintang 1. Bintang 1 sebenarnya awal yang baru ya, awal yang baru atau awal keberhasilan. Tapi kebetulan bintang 1 itu clash sama energinya naga dan ular gitu ya. Ular sendiri dia clash di tahun depan dengan penguasa tahun, dia kena ciong penguasa tahun. Naganya sendiri dia mesti waspada ya di kesehatan atau bahaya kecelakaan. Nah, di kuda itu ada bintang 6 ya. Bintang 6 itu ada bintang jalan yang terbuka ya, ada rezeki, ada peluang bagus buat Shio kuda ya. Shio kuda akan ada dapat dukungan. Nah, di yang gambarnya kambing sama Shio monyet sendiri itu ada bintang 8 yang masuk. Ada angka kembar 8 di situ. Ada rezeki, ada keberhasilan. Jadi Shio kambing sama Shio monyet mestinya akan lebih berhasil dibanding tahun ini. Nah, Shio ayamnya sendiri ada bintang 4 ya, bintang hal yang mengejutkan ya. Nah, Shio ayam mesti waspada di kesehatannya dia. Rezekinya nggak ada masalah, tapi hati-hati di kesehatannya dia. Nah, untuk yang Shio Bebek sama Shio Guguk, terutama Shio Bebek, dia ketemu ciong penghancur tahun. Ada bintang 3 di situ, ada kayu di situ. Itu melemahkan Shio Bebek ya. Shio Bebek jadi kurang stabil. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Kalau bintang 1 itu adalah awal yang baru ya, peluang baru. Bintang 2 itu lebih waspada di kesehatan ya, di kesehatan. Bintang 3 itu konflik atau boros atau tekanan, surat-surat, dokumen, dan legalitas. Bintang 4 itu kecerdasan ya, atau asmara yang terbuka. Bintang 5 itu penyakit atau hambatan. Nah, bintang 6 jalan keluar, terobosan. Bintang 7 konflik rumah tangga atau kerugian. Bintang 8 itu rezeki dan keuangan. Bintang 9 nama baik atau status atau otoritas. Nah, Pak Thomas, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam.